Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini aku mau masak kue tiaw goreng. Nah, di sini aku mau tunjukin bumbunya apa aja. Tadi ada bawang merah yang diiris-iris, ada udang segar tapi masih beku, ada bawang putih dan cabai rawit yang udah aku ulek. Lalu di sini ada bumbunya kecap, saus tiram, lada, kaldu jamur. Tadi juga bahannya ada kue tiaw basah gitu ya, sama pokcoy. Nah, ini bahan pelengkapnya ada kaldu udang, ada telur, ada saus cabe gitu ya. Aku mau langsung masak aja teman-teman. Ini aku panasin minyaknya. Always selalu pakai wajan jadul yang cemong itu. Langsung aku masukin bawang merah yang udah diiris-iris. Aku oseng-oseng sampai coklat. Tapi jangan sampai gosong ya. Hehehe. Ini oseng-oseng terus. Kecium nggak wanginya sampai situ? Ini aku lanjutin masukin cabai sama bawang putih yang udah diulek. Oseng-oseng terus sampai wanginya ke rumah tetangga. Nah, ada yang suka kue tiaw goreng juga nggak sih teman-teman? Kalau ada bisa share di kolom komentar. Ini aku langsung masukin aja udangnya. Walaupun masih beku nggak apa-apa ya, nanti kena panas juga akan lepas sendiri. Dan ini aku masaknya udangnya sampai berubah warna menjadi merah. Dioseng terus biar, atau diaduk-aduk gitu ya, biar nggak gosong. Aduk-aduk terus. Nah, kalau penggunaan udang di sini supaya rasanya gurih ya dan enak teman-teman. Lalu aku sisihkan, aku masukkan telur. Telurnya aku langsung aja ceplok di wajannya dan aku aduk-aduk atau aku orak-arik sampai telurnya mateng. Aduk-aduk terus. Nah, ini aku masukin bakso ya yang udah aku potong tipis-tipis. Aku campur jadi satu, aku aduk-aduk, oseng-oseng, tumis-tumis, apalah itu namanya, pokoknya diaduk-aduk ya teman-teman sampai bakso udang telurnya juga matang. Lalu aku masukin juga pokcoy yang udah aku iris-iris dan aku cuci. Ini masukin pokcoynya, jangan sampai mateng tapi setengah mateng aja biar nggak kelembekan. Lalu aku masukin air kaldu udang yang kemarin aku bikin itu loh. Ini tuh fungsinya sebagai mempertajam rasa gitu ya teman-teman. Lalu aku bumbuin langsung pakai kaldu jamur. Terus tambahin juga saus tiram. Enak lagi kalau ada minyak wijen dan kecap ikan ya, tapi aku lagi nggak ada. Ini aku tambahin lada, lalu saus cabai. Itu ya, sesuai selera seberapa banyaknya. Lalu aku lanjut aduk-aduk sampai pokcoynya itu setengah mateng ya. Nah, ini aku tambahin garam, jangan terlalu banyak dulu, takutnya keasinan. Aku aduk-aduk. Nah, baru deh aku masukin kue tiawnya yang udah aku cuci. Ini kue tiaw basah ya teman-teman. Lalu aduk-aduk, aduk-aduk sampai bumbunya merata. Nah, kalau masak seperti kue tiaw, capcay, atau nasi goreng itu biasanya kalau aku itu di sore atau di malam hari teman-teman. Nah, ini aku tambahin kecap. Kenapa di sore atau malam hari? Supaya kita nggak jajan ke warung nasi goreng gitu. Jangan lupa diicip-icip. Siapa tahu kurang asin atau kurang manis atau kurang apalah. Yang penting jangan sampai kurang apa ya. Nggak ada yang canda. Ini aku tambahin kaldu jamur sedikit karena aku rasa kurang asin. Aduk-aduk terus. Aduh, maaf videonya kok jadi blur gitu ya. Aduk-aduk. Nah, ini apa namanya, mengaduknya sampai berasap gitu ya. Tapi jangan sampai gosong. Kenapa berasap? Supaya bumbu-bumbunya itu tercium lebih wangi dan meresap ke dalam kue tiawnya gitu ya teman-teman. Ini aku matiin apinya. Aku mau ambilin dulu untuk suamiku karena dia udah pulang kerja gitu. Siapa juga nih yang mau kue tiaw goreng di sore hari ini, hujan-hujan, ditemenin sama kue tiaw panas. Kue tiaw panas sih. Nah, ini dia penampakannya kue tiaw goreng buatanku. Mari makan, selamat makan teman-teman. Jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Ini aku mau sharing cara menabung aku.
di dalam rumah. Ini aku pakai tabungan target 10 juta gitu ya teman-teman. Ini celengan aku dapetin dulu dari endorse, udah dari beberapa bulan yang lalu ya. Cuma baru sempat aku pakai karena baru ada niatnya. Hehe. Nah, ini tabungannya itu lengkap banget karena di belakangnya ada nominal-nominal yang udah tertera, nominal yang harus kita isi dan jumlahnya adalah 10 juta. Sebenarnya untuk tabungan ini aku ngisinya slow aja gitu ya teman-teman. Biar bisa menikmati dan nggak kemakan ambisi gitu. Oke, di sini aku mau tulis start menabung atau dimulai tanggal dari 26 Januari 2022. Kenapa aku bilang menabung ini harus slow dan biar nggak termakan ambisi? Karena dari pengalaman aku pribadi, menabung dengan ambisi yang terlalu berapi-api itu malah menyiksa diri gitu ya. Kita tuh jadi nggak nikmatin. Bukankah menabung itu harusnya dinikmati gitu ya? Lalu ini berakhir tanggal atau finish menabungnya aku tulis aja Desember 2022. Sebenarnya nggak ditarget harus 1 tahun sih, dan nggak ditarget juga harus finish target, tapi mudah-mudahan harapannya finish target ya. Nah, balik lagi. Menabung itu kan penting ya teman-teman, cuma di sini kalau aku pribadi ada 2 hal yang harus diprioritaskan dulu sebelum menabung gitu, yaitu membayar kewajiban dan memenuhi kebutuhan pokok gitu ya. Kewajiban contohnya seperti bayar angsuran mungkin, kalau aku sendiri di sini ada angsuran KPR, mengisi token listrik, iuran-iuran, iuran kebersihan, bayar PDAM gitu ya, dan lain-lain juga sedekah. Kalau kebutuhan itu mencakup kebutuhan sehari-hari gitu ya yang harus dipenuhi. Nah, balik ke tabungan, di sini aku mau mengisi tabungan ini. Oh ya, sebelumnya aku mau tuliskan dulu tujuan tabungan target 10 juta ini. Di sini aku tulis aja untuk tambahan ganti kendaraan. Eh, ya, namanya aja ikhtiar ya teman-teman. Dan namanya aja tambahan, barangkali nanti ada rezeki lain, ini bisa buat tambahannya gitu. Ini hanya harapan ya. Seandainya pun tidak bisa terkabul di tahun ini, tidak bisa terwujud atau belum bisa terwujud di tahun ini, ya nggak apa-apa. Setidaknya kan ada ikhtiar dari kita ya, ada niat baik juga. Dan menabung ini salah satu tujuannya selain untuk mencapai impian dan keinginan kita, menurut aku itu untuk mengerem mengerem rasa boros gitu ya. Ya daripada misal kita beli-beli barang yang nggak penting, yang nggak dibutuhin, mending uangnya kita tabung. Selama uang itu fungsinya nganggur atau free ya, bukan untuk kebutuhan atau kewajiban. Nah langsung aja untuk pertama kali aku ngisi ini, aku mau ngisi nominal Rp75.000, ada pecahan Rp50.000 dan Rp20.000 satu, lalu ada Rp5.000-an. Aku mengisinya begini aja ya, seperti orang menabung manual gitu. Oh ya, jangan pada salfok sama kuku aku yang berwarna hitam itu ya. Ini sebenarnya bukan kotor teman-teman, tapi tuh karena tadi pagi tuh sempet buka kentang gitu loh, kupas kentang, jadinya tuh kayak getahnya tuh nyisa-nyisa di kuku, mau digunting tapi ini kuku udah pendek gitu. Maaf ya. Nah, ini aku masukin juga pecahan yang 5.000-annya. Teman-teman ada yang suka menabung gini juga nggak sih? Menabung manual gitu ya, seperti orang zaman dulu.
Nah, udah aku masukin, lalu aku tandain kolom yang 25, artinya 25.000 gitu ya. Aku lingkarin, nanti juga yang 50 atau 50.000 itu aku juga lingkarin untuk atau sebagai tanda nominal yang udah aku masukkan ke dalam tabungan ini. Jadi nanti uangnya itu bisa kita hitung berapa uang yang sudah masuk. Ini tuh kalau menurut aku untuk mengantisipasi apa ya, kalau di Instagram itu kan banyak banget yang komen atau DM, "Mbak, nabung di rumah nggak takut hilang?" dan ini sebagainya dan itu ya. Kalau aku karena semua tabungan aku catat, jadi alhamdulillah nggak ada yang hilang gitu. Mungkin lupa kali ya kalau yang komen begitu. Nah, ini yang kedua aku mau sharing tabungan challenge 20.000. Challenge tabungan 20.000 ini adalah menabung dengan nominal yang sama semuanya, yaitu pecahan 20.000. Mungkin udah banyak yang tahu ya tentang tabungan ini. Aku juga udah keempat kalinya menabung pecahan 20 ribuan ini karena asik aja gitu, nominalnya jarang ditemukan. Sekalinya dapet sayang juga untuk dipakai. Nah, ini aku hitung, ternyata ada 13 lembar. Dulu-dulu aku menabung 20 ribuan ini, aku tempatin di botol bekas minuman gitu ya, yang ukurannya agak besar. Lalu uang kertasnya atau duitnya aku gulung seperti kertas arisan dan aku masukin ke dalam pipet atau sedotan. Tapi untuk sekarang, aku biarin kayak gini aja lembaran. Dan untuk tempatnya, untuk celengannya aku pakai toples persegi panjang aja. Tujuannya apa? Biar pas nanti dibongkar itu aku nggak ribet atau nggak capek ngelurusin uangnya ya gitu ya. Kalau dimasukkan pipet kan ngegulung gitu ya teman-teman. Nah, jangan lupa juga dicatat start menabung dan jumlah yang udah dimasukkan. Biar tidak menerka-nerka, misal merasa uang ini kurang atau gimana gitu ya. Terima kasih yang udah menonton sampai di detik ini. Assalamualaikum.